Oke, halo YouTube, Zura di sini. Hari ini akhirnya datang. Gue bakalan review Gens Air 356 Ultimate Magnetic. Ya, Gens Cube terkenal dengan harganya yang mahal atau dikenal dengan Rubik Sultan. Tapi Rubik ini adalah Rubik yang dipakai Felix Zemdex untuk memecahin rekor 3x3 single dengan waktu 4.73 detik. Wah, edan. Nah, khusus yang ada di tangan gue sekarang ini adalah versi tertinggi dari jajaran Gens Air yang ada di pasaran, yaitu Gens 356 Air Ultimate Magnetic. Ya, jadi yang ini adalah versi magnetic, guys. Oke, yang mau tahu apa aja yang di dalam box dan dapat apa aja di versi Ultimate Magnetic, kalian bisa lihat di video unboxing yang ini. Ya, Gens Air Ultimate punya tagline yang keren, yaitu nah, ini memang benar-benar terjadi ya, guys. Gue mecahin personal best gue. Kalau kalian follow Instagram gue, kalian pasti tahu gue udah posting fotonya dan scramble-nya. Oke, kalian bisa ikutin di scramble itu. Ya, Gens Air Ultimate Magnetic datang dengan ukuran 56 mm dan beratnya 75.7 gram. Ya, feel di tangan. Rubik ini kerasa ringan banget walau ada magnetnya ya di dalam, tapi masih tetap ringan dibandingkan dengan Rubik-Rubik gue yang lain. Oke, gue di sini tunjukin langsung ke mekanismenya. Jadi yang pertama adalah mekanisme center. Gens Air punya center yang segi 8 ya. Kalau dilihat dari samping itu dia segi 8. Jadi bulat itu hanya stikernya, dan memang ciri khasnya Gens itu stiker tengahnya atau senternya itu bulat. Dan yang membedain dengan center-center Rubik lain adalah ada 8 groove di sini, di sini, di sini, dan di sekitar center cap-nya. Jadi buat ngelepasin center cap-nya itu lebih gampang. Jadi di sini ada, di sini ada, di sini ada, dan di sekitar senternya itu bisa dilepaskan secara gampang. Jadi ada 8 lubang. Nah, itu dia. Oke, lanjut kita ke mekanisme edge. Menurut gue biasa aja. Jadi cuman round off gitu. Jadi kalau Rubik Gun itu fokus mekanismenya itu bukan di pinggiran edge-nya, jadi dia di kakinya ya. Jadi di kakinya ini, jadi ada 3 wing, 1, kemudian ini 2, dan yang ini 3. Jadi ada 3 wing di sini, dan ada lubang kecil di situ, dan di tengah-tengahnya, ya itu tempat bautnya ya. Itu katanya sih biar anti lengketnya gitu. Jadi nanti loopnya masuk ke situ. Ya, itu tadi edge-nya. Untuk corner, mekanismenya agak beda di sini. Jadi nggak cuman biasa aja. Jadi di sini ada mekanisme di pinggir-pinggir cornernya. Ini udah square off corner design, jadi biar nggak mudah corner twist. Kemudian di kakinya ada groove 3 buah, dan di sini ada groove juga 1, dan di sini 2. Sini. Oke, jadi di kaki cornernya itu membulat seperti ini, jadi nggak ada sisi tajam. Itu berinteraksi dengan edge, jadi bisa kayak gini nih. Nah, ya kayak gitulah ya. Menurut gue mekanisme Gens Air UM ini, karena fokus mekanismenya itu ada di bagian kaki-kakinya, jadi yang bagian putih ini, jadi piece-nya tuh saling nempel. Karena memang nggak ada mekanisme lain di edge dan cornernya, jadi cuman sedikit banget mekanismenya, cuman membulat gitu doang. Jadi gue kurang suka ya. Jadi feel-nya tuh kayak lebih ke arah YJ VVGO atau Guanlong gitulah. Jadi Rubik-Rubik yang saling nempel piece-nya gitu rasanya. Dan ini benar-benar gue rasain karena kalian bisa lihat banyak banget garis-garis di edge dan cornernya, beda dengan Rubik-Rubik gue yang lain, yang mekanismenya memang di sekitar corner dan edge, bukan di kakinya ya. Jadi
itu beneran kelihatan banyak garis-garisnya, jadi memang gesekan antar piece-nya itu besar gitu loh. Oke, lanjut kita ke gas atau gun elasticity system. Jadi, nah, yang bedain Rubik gun itu sama Rubik lain adalah ini guys. Jadi mekanisme tensioningnya ada 7 varian untuk gun yang versi Ultimate ini. Jadi gue mulai dari warna yang paling berat sampai yang paling ringan, yaitu merah, orange, clear, dan kuning untuk S series ya, untuk GS nya. Dan yang hijau, biru, ungu itu G series untuk yang lebih ringan kayak gitu. Oke, jadi gue jelasin dulu tentang GS ya. Jadi ini dia GS nya. Ya, itulah warna-warnanya ya. Jadi pemasangan standar GS adalah lurus atau flush dengan bautnya. Jadi baut dan GS itu rata gitu ya, enggak. Jadi kalau dirasain itu nggak ada lubang dan nggak kelebihan gitu ya GS-nya gitu. Tapi nah, selain kalian bisa gonta-ganti warna GS-nya, kalian juga bisa atur jarak antara center dan core-nya ya, atau yang disebut dengan tensioning kalau gue bilangnya ya. Itu tergantung yang kita pengen. Jadi kalau mau kendor bisa, kalau mau kenceng bisa. Jadi ada dua pengaturan. Jadi spring elasticity-nya GS dan jarak core dan center piece itu bisa kita atur. Jadi ada dua pengaturan. Nah, sekarang ini gue pakai yang hijau. Sebelumnya pakai yang biru sih, karena coba-coba ya. Jadi semua udah gue coba. Sekarang lebih enak pakai yang hijau. Lagi pakai yang hijau. Jadi ini gue kencengin sampai rata ya. Kalau rata itu kayak gini lah ya. Aduh, kelebihannya. Nah, rata itu kayak gini. Nah, jadi baut dan gauge-nya rata. Tapi kalau gua sukanya, jadi gua kurangin 180 derajat putarannya. Nah, jadi ini menurut gua tension yang paling pas untuk preferensi gue ya. Ya, itu dia. Nah, dengan mekanisme seperti itu, nanti kalian bisa banyak kemungkinan untuk pengaturan tensi dan elastisitas spring ya di Rubik ini. Kalian bisa tensi kenceng, terus gauge-nya yang ringan, atau tensi kendor, gauge-nya yang berat, atau tensinya sedang, gauge-nya yang sedang juga, kayak gitu, dan seterusnya. Jadi fleksibel banget buat berbagai turning style kalian. Jadi kalian bisa macam-macam settingannya lah, kayak gitu. Oke. Untuk corner cut Gens ya tahu sendiri lah, Rubik Gens corner cut-nya mantap banget menurut gue. Jadi tergantung pengaturannya tadi ya, antara tensi dan springnya atau gauge-nya. Jadi mantap lah pokoknya, ciri khasnya Gun lah untuk corner cut-nya. Oke, Rubik ini setelah di setup rasanya tuh smooth, walau gesekan antara piece-nya itu tetap berasa. Dan sedikit blocky karena ada magnetnya ya, nggak terlalu juga sih terasanya, apalagi kalau kalian muternya cepat itu nggak terlalu terasa, dan memang nambah stabilitas di cube-nya. Karena juga gue rasanya magnet di UM ini agak ringan ya, atau light ya, jadi ya menurut gue stabilitas kurang di Rubik ini. Soalnya cube shape-nya itu sering deform atau berubah bentuk, mungkin karena pemilihan gas dan tensioning aja sih. Tapi Gun Cube itu dari dulu kayak gitu, cuman nggak separah di versi-versi sebelumnya untuk di Gens Air Ultimate yang sekarang. Dan finger trick tanpa hambatan, jarang juga catching. Lepas dari semua itu, untuk siapa sih Rubik ini? Rubik ini tuh cocok buat kalian yang suka DIY atau atur-atur feel Rubik kalian gimana kayak gitu. Jadi kalau kalian bisa nemukan setting yang bener-bener pas buat kalian, gue yakin Rubik ini bisa jadi sangat cepat dan bisa diandalkan saat kompetisi guys. Cuman yang gue nggak suka di versi Ultimate Magnetic ini stikernya guys. Jadi stikernya tuh jelek banget menurut gue. Jadi gue bisa tunjukin di sini. Ada chip di mana-mana.
Oke, ini ada lagi nih. Padahal Rubik ini baru gue pakai untuk ya mungkin sekitar 100 sampai 200 solve aja. Udah mulai rusak-rusak. Dan satu lagi, stiker warna merahnya itu nggak merah menurut gue. Jadi lebih ke arah oranye. Nah, itu dah. Jadi agak ngambat sedikit sih kalau look ahead itu aja sih. Tapi ya selepas itu semua oke lah ya. Oke. Guns Air Ultimate Magnetic bisa kalian beli di Tokopedia-nya Rubik Murah. Link ada di deskripsi video. Dengan harga yang sekitar, oke, jangan kaget, 600 ribuan untuk versi Ultimate Magnetic. Waisah, Sultan abis. Ya, terima kasih buat Rubik Murah yang udah ngirimkan Rubik ini ke Ane dan menjadikan review ini tayang untuk kalian semua. Semoga suka dan bisa memberikan informasi yang kalian perlukan dari Rubik Sultan ini. Ya, segitu dulu untuk review Gens Air Ultimate Magnetic. Kalau kalian suka videonya, kalian kasih like. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah videonya. Yang mau follow sosial media gue lengkap di video deskripsi. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe, biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, terus latihan, terus tambah algoritma kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap semangat. Oke, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye-bye.